masih dengan Nile, Roundel, Owen, dan juga Hais. Masih dalam keadaan yang tidak aman. Dengan posisi yang sangat-sangat juga curam. Alter Ego masih terombang-ambing. Walau mereka sedang pusing tapi harus tetap bersaing. And the clock is ticking. Tidak ada waktu yang banyak untuk waktunya menunjukkan taringnya. Oke, El Familia hadir dengan keluarga terbarunya. Masa transisi sulit menjadi resiko pula. Mereka berada di posisi yang berbahaya. Tapi harus berapa lama untuk menemukan performa terbaiknya? Ataukah mereka harus mendatangkan Raja Gula? Jadi untuk sekarang, please welcome Alter Ego. Need Improve adalah title yang sering disematkan oleh komunitas untuk Alter Ego. Tapi apakah Improve akan cukup dalam kurun waktu yang sudah mendekati leg yang kedua? Karena kebetulan lawannya RRQ Hoshi akan menurunkan line up dengan Dairan, Setsujin, Rins, Idok, dan juga Skylar masih dengan team play yang tentunya membuat mereka berada di placement top 2. Yap, dan yang pasti salah satu tim dengan regenerasi yang penuh aksi dan juga ambisi. Mereka buktikan dengan saling adu inisiasi, setelan dan amunisi yang mereka perbarui agar menjadi tim yang memiliki konsistensi. Oke, Raja yang telah kehilangan tahta. Itulah yang mereka alami sebelumnya. Namun hari ini mereka telah tiba dengan pasukan terbaru yang kali ini berada di peringkat yang kedua. Akankah ini semua berakhir bahagia? Langsung saja RRQ Hoshi. Semenjak season yang ke-9, era bahagia tersebut sudah mulai sirna. Dan dengan konstruksi ulang, regenerasi menjadi kunci dari RRQ Hoshi. Apakah hal tersebut akan membawa kembali Kingdom kepada hari-hari bahagia baru mereka di season 14 ini? Tapi kalau bicara tentang konstruksi, semua juga tidak lepas dengan banyaknya peran. Ada yang harus ngecek dari sipilnya, ada yang harus ngecek juga dari struktur bangunan yang akan dibentuk. Dan ini dia, sosok-sosok di belakang yang pastinya juga akan meracik kembali bagaimana strategi demi strategi akan mereka jalankan. Dan jangan lupakan, sosok Cascute dan juga REKT. Ini bakal menjadi adu mastermind pastinya. Pasti banget. Apalagi ini adalah momen di mana kita akan melihat rival showdown kita, Killer Instinct Jungler. Karena baik Setsujin atau bahkan Nile memiliki KDA yang terbilang cukup oke untuk di season 14 kali ini. Apalagi dengan adanya Setsujin di urutan yang kedua. Setsujin S-nya Savage, Waduh. kemarin sempat muncul juga. Kaget saya itu, kaget itu saya. Ya, kalau Nile N-nya Nolan, karena dia the fastest Nolan ever yang ada di season kali ini. Ditambah lagi dengan adanya perubahan yang terjadi ya kalau ngomongin soal assassin ya. Apakah nanti assassinnya akan diperbutkan? Karena kedua belah jungler kita ini sangat menyukai hero Nolan juga. Ya, apalagi kalau ngelihat dari pola farmingnya ya. Keduanya sama-sama farming machine dengan speed yang tinggi sekali. Kayak ngeliat dari polanya Setsujin juga ini bagus banget sih. Bagaimana dia reaktif banget, dia sigap banget, dan balik lagi dengan judul kita di match yang ketiga, Connected. Untuk RRQ Hoshi itu menjadi satu buah kekuatan yang memang harus diantisipasi juga nih sama Alter Ego. Ya, semua gerakan kayak ada strukturnya, kayak ada alasannya, dan juga ada jawabannya. Sementara ini dia Alter Ego yang kemarin cukup ironi loh mendengarnya bahwa mereka membutuhkan chemistry. Ya. Tim dengan title kekeluargaan. Kekeluargaan El Familia. Membutuhkan chemistry. What? Ini adalah satu hal yang sangat-sangat super kontradiksi. Iya, sangat kontradiktif karena menurutku mau gimana pun kalau kita ngomongin El Familia dari season ke season, mereka udah bukan sekedar percaya proses. Mereka bahkan percaya dengan adanya perubahan juga, dan mungkin itu yang akan kita cari. Tapi kalau ngomongin key to victory dulu, maksimalkan sinergi Idok Rins karena ini combo dynamic duo yang paling mengerikan untuk season ini. Apalagi untuk punish Nino jika overextend, itu bisa menjadi kunci karena beberapa kali kita melihat Nino sebagai EXP laner. Either dua nih, job desknya dia emang mau zoning tapi kejauhan. Tapi ketika setup turtle, dia malah memberi supplier damage. Dan itu menurutku sangat kontradiktif sekali, sehingga kalau terlalu offside boleh banget untuk dipunish. Sementara untuk Alter Ego draft yang lebih matang mungkin bisa menjadi jawaban agar nanti sinergi yang ingin dibawakan oleh Coach Aldo, Coach Rek ini bisa terdeliver dengan maksimal juga. Serta memaksimalkan agresivitas Nile untuk snowballing, karena kita tahu lah Nolan dari Nile itu cepet banget speed farmingnya.
Sehingga mungkin dengan hadirnya Nolan kembali nanti di tangan dari Niall bisa juga untuk dimanfaatkan dengan Alter Ego. Benar. Dan ya ini balik lagi pertanyaan kekeluargaan yang ternyata lagi hilang chemistry ya. Mungkin habis ini harus ikutin programnya Bang Gabe. Keluarga yang punya rencana. Wow. Gimana? Mereka harus punya rencana akan seperti apa pola Ya. permainan di bawah. Mungkin nanti di game yang kedua karena kebetulan Alter Ego ada di away team. Aha. Mereka bisa memanfaatkan bagaimana rencana di first pick. Karena kebetulan first pick mereka ternyata win rate-nya lebih tinggi. Untuk 66,67%. Jadi dengan adanya second pick mungkin mereka lebih sulit untuk memberikan elemen of surprise. Karena kita tahu untuk pool hero dari Alter Ego season ini. Itu yang bisa dibilang terendah. Minim ya. Sangat minim sekali. Tapi berbeda dengan RRQ Hoshi, Oh, dia- terbalik banget Di dengan atas rata-rata. mau gitu. kiri, mau kanan, mau merah, mau biru. Mau dia, mau Ya. dia. Wah, Terserah yang penting ya dia tetap konsisten. antara Onyx dan BTR aja tadi itu ya, di antara Timpang. kedua tim. Itu ada yang timpang loh Prof. Benar. Entah itu di first-nya ataupun di second-nya. Ya bisa dibilang Casket dan MMM lebih ready ya. Ya. Untuk berada di second pick atau bahkan di first picknya. Jadi kayak nggak ada masalah lah pokoknya mau di red side atau blue side. Mereka bakal coba untuk memberikan draft terbaiknya. Yap, alright. Dan kita akan langsung melihat pastinya di draft ban and pick-nya. Untuk blue side kali dihuni oleh Alter Ego. Dengan langsung menutup ke arah Jushin, Roger, dan juga Hylos. Sementara dijawab dengan RRQ Hoshi, Chip, Fanny, dan Link. Ini membuka adanya Zaz dan Phoveus. Wow. First pick. Oh, First pick. kayak kemarin sempat ada Fluffy. statement juga. Fluffy yang statement. Ya itu dia, Phoveus dari Nino itu kuat banget. Power banget dan di first pick juga. Apakah memang ini adalah jawaban yang tepat? Karena ini langsung membuka XP laner loh untuk first picknya. Dengan Phoveus kita tahu sendiri, dia bisa menjadi salah satu garda terdepan untuk menahan semua damage yang bisa diberikan. Tapi Harit akan langsung menjadi jawaban. Dengan adanya Crowd Dash, berarti menandakan kalau misalkan Skylar akan memiliki high mobility damage. Ditambah lagi dengan burst damage yang menjadi kelemahan dari Phoveus itu sendiri. Dan Ruby, Nah, minggu lalu kombinasi antara Ruby dan juga Harit nggak pecah loh Prof. iya dan Ruby-nya Idok. Itu bahkan di beberapa tim kayak sempat nge-respect band. Langsung respect parah. Tapi untuk sekarang dilepaskan. Oke, memberikan mungkin sekarang Nolan. Perebutan dari Assassin Power, Apakah yakin dengan Nolan ketika ada Ruby? Hayabusa. Itu pertanyaannya. Karena untuk Idok ya, dia tuh bukan sekedar kayak pemain Ruby yang pada umumnya. Kalau kita ngomongin Idok, dia tuh punya kesabaran yang bener-bener luar biasa. Dia biasanya kalau lawan Assassin, even Hayabusa Albert pernah jadi korban. Dia quad shadow baru dia keluarin tuh Don't Run Wolf King. Dia nggak pernah ngeluarin Don't Run Wolf King-nya selama nggak ada Assassin di sekitarnya. Jadi awareness-nya, kepekaan dia dan responnya dia tuh bener-bener bisa dibilang kayak kurang dari sepersekian detik. Dan efektivitas dari penggunaan skillnya berarti Prof ya. Emang benar-benar bisa nih. Oke. Ketemu juga tuh untuk Zaz dan Hayabusanya. Yap. Bagaimana mungkin pemilihan dari draft pick-nya Alter Ego, yaudah berfokus sama yang memiliki damage terlebih dahulu di early game. Oke. Dan apa yang akan dipertemukan dengan Hayabusa ya di jungle untuk RRQ. Tapi Alpha lah Yang lebih ya, stabil. cukup aman dan stabil kali ini akan dipegang oleh Suzujin. Daripada di ban nanti fighternya kan dan habis. Jadi lebih baik bermain dengan tipikal-tipikal hero yang bisa sustain dalam teamfight jangka panjang. Apalagi untuk memakan Phoveus juga, true damage dari Alpha ini bisa menjadi senjata utama. Apalagi kalau War Axe udah jadi, 6 stack. Ada tambahan true damage lagi, Beta juga memberikan true damage. Semuanya bisa merontokkan bagaimana Phoveus di lini depan. Yap. Dan ini dia untuk hero pool dari Idok ya sebenarnya kayak win rate 100% walaupun memang satu kali pick ya. Untuk Kufranya, tapi yang menarik ini dia Ruby 4 kali pick 100%. Wow, mempertahankan kali. win rate. Dan emang kalau melihat statistik tim papan atas tuh lumayan bisa seger begini loh angkanya. Iya. 100% ya kan, 4 kali pick. Dan kalau kita ngomongin soal X-Board yang di ban, berarti di sini teman-teman dari Alter Ego ingin menghindari tim fight panjang karena kebetulan hero Dairennya juga belum muncul. Sementara untuk X-Board sendiri ini kan hero yang cukup bisa menjadi asuransi late game. Ini benar-benar dibutuhkan banget sama RRQ karena apa? Karena Alpha dan juga Haritnya udah ngejawab early game-nya. Oke. Untuk Ini. early game-nya udah kelihatan ya. Yap, tapi itulah tipikal dari Dairen yang kita tahu. Dairen pun bisa sangat-sangat fleksibel sekali. Lu butuh apa? Dairen bisa. Benar. Itu dia fleksibel yang dimiliki oleh Dairen itu yang emang pada akhirnya juga bisa melengkapi dari deretan player RRQ sih. Yap, dan Tigreal. Karena kalau ngeliat dari Tamus gitu dia yang di ban. Kalau bicara hero-nya Dairen ya masih ada Edit. Arlot, Idit, Terizla, banyak banget. Iya, Kayaknya Edit di sini lebih dibutuhin sih. Karena kalau kita ngomongin soal late game damage, Edit juga masih punya magic powernya dengan Primal Wrath.
Sehingga dengan nabung dulu nih stack di early game-nya dengan menggunakan Thunderbelt itu mungkin bisa menjadi opsi juga. Agar nanti RRQ bisa lebih menunggu menuju ke arah late game ya. Untuk editnya bisa lebih snowballing. Yep. Dan ternyata Faramis dulu. Wow. Rins, ini hero power juga buat Rins. To live is to trick the real. Faramis fight panjang. Hero-hero dengan adanya, ya bisa dibilang melee range. Ya ngejawab Zas juga sih. Yep. Oke. Sementara untuk Alter Ego, gold lane apa yang akan mereka bawa untuk Heist? Karena Moskov ini masih terbuka sebenarnya. Beatrix Cloud. Beatrix, Cloud. Yep. Ataupun emang kalau mereka mau bermain kayak begitu. Kalau mereka berani bermain dengan Melissa, bro. Ya Melissa boleh sih, karena Iya. lagi-lagi ya, kita udah sering mention kalau misalkan lawan Faramis, Melissa jadi opsi yang bagus. Iya. Biar pecahin ada realmnya dalam hitungan detik gitu Cuman loh. masalahnya ini lawannya ini second dan terakhirnya belum kelihatan, bro. Benar, dan Harit, Sekalinya bisa nabrak hero, nabrak belakang, Melissa kacau balau. jadi. Haritnya kacau juga sih sebenarnya di sini. Iya. Karena jatuhnya dengan last pick ke arah Yuzong juga, nanti Melissanya akan terancam kan. Ada Oke. dua gitu langsung zoning out. Mhm. Dan Romer, gold lane seperti apa yang akan dibawa, itu dia Cloud dan Minotaur. Invite jangka panjang juga yang bakal direspon ternyata sama Owen. Berarti mereka akan memiliki favor Romer. Dan ini akan membuat nantinya Cloud-nya bisa lebih lama untuk teamfight. Untuk menjawab juga Faramis dengan Blazing Duet berarti. Yap, oke. Dan last pick dari RRQ Hoshi yang akan diisi di area XP harusnya. Karena kalau ngelihat win rate-nya Ruby-nya Idox ini bisa lah jadi power pick-nya juga. Atau Ini di flex let's go. jangan-jangan. Iya, atau jangan-jangan di flex. Bisa jadi. Ternyata mereka respon dengan hero lain Aha. untuk bisa ngedinai dari Minotaurnya juga. Tapi harusnya ini tetap bakal ada di tangan dari Idox si Ruby-nya. Ya. Sehingga nanti akan ada Idit sebagai pilihan Iya, terakhir. Idit, let's go. Yang tadi udah sempat kita mention juga kalau memang butuh tambahan damage ya Idit punya hal tersebut. Karena dengan Thunderbelt nantinya Hybrid Defense akan membuat Primal Red semakin lebih sakit lagi dikali 3,9. Wah, ini bisa dibilang hero baku hantam semuanya. Close range combat akan kita lihat juga. Fight jangka panjang yang akan dibawakan pastinya akan ada power lebih lagi untuk RRQ Hoshi dengan membawa Faramis. Karena dengan adanya 10 hero yang sudah kita lihat, ngelihat dari damage potensial sebenarnya Alter Ego ya dia punya kekuatan yang lebih juga. Tapi tentang adanya fight jangka panjang RRQ Hoshi pun bisa jawab. Yep. Fight jangka panjang ya. Oke. Itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Di match kita yang terakhir di hari ini, match yang ketiga. Antara RRQ Hoshi versus Alter Ego Esport. Best of 3 series akan kita jalankan pula. Atau akan menjadi milik siapa pula poin kali ini. Jadi langsung saja, Epiel Arena, mana suaranya? Wih, malam minggu. Malam minggu. Biasa. Penuh loh ini full house. Full house. MPL Arena. Ya ini rata-rata ini malam minggu apa malam bantu aku nih Wah. kira-kira. Udah deh. Tapi sekarang berbeda nih. Kalau dari tadi kita disuguhkan dengan adanya Battle of Assassin, Prof. Yep. Kali ini dengan bermain secara stabil, ada Alpha yang muncul di tangan Sun Sujin. Ya seperti biasa ya, fighter lebih stabil untuk fight jangka panjang. Jadi jawabannya adalah Alpha. Dengan true damage juga dia bisa dengan mudah ya untuk memulihkan bagaimana Nino yang memiliki Epophilus juga. Ini durability-nya luar biasa, landing-nya pun agak sedikit stabil. Tapi untuk di team fight, tinggal pemilihan itemnya aja nih. Apakah Nino akan langsung ke Thunderbelt atau dia ke War Axe dulu biar nanti dapetin spell fam ketika dia melakukan Infernal Wait. Pursuit. Cukup berani tadi pergerakan dari Rins dan sekarang langsung dilompatin begitu saja, sedikit lagi tersisa Rins. Hampir saja. Cukup tenang ya, nggak buru-buru juga untuk ngeluarin flickernya. Rins tahu kalkulasinya dia nggak bakal tumbang secara mudah. Sementara di arah bottom lane, kali ini Skylar yang akan berhadapan dengan Heist. Perbedaan tipikal dari hero juga ini cukup mempengaruhi, sedangkan dari emblem nih Prof. Wilderness Blessing untuk Popheus. Berarti dia bakal lebih sering rotasi ke area river ya. Sementara berbeda dengan adanya Swift yang dimainkan sama Dairon dan juga Tenacity. Agar nanti ketika dalam keadaan yang kritis, dia akan mendapatkan yang namanya hybrid defense juga nih dari Tenacity-nya. Sementara Bargain Hunter yang dibawakan juga sama Skylar agar nanti lebih mudah mendapatkan Holy Crystal. Karena mau gimana pun Harit, power spike-nya ada di Holy Crystal. Dan berbeda juga dengan Heist. Dia nggak bawa Tenacity, dia bawa Master Assassin. Buset deh. Untuk bisa lebih galak di landingnya. Dia pede banget pastinya ya. Dia mau coba untuk menangin poke dari Skylar-nya juga. Sementara bergerak ke top lane, ini udah mulai terjadi adanya keramaian. Berbagi experience pastinya. Selagi juga menunggu karakter turtle yang pertama akan muncul. Oke, tapi sepertinya tadi ada pergerakan terlebih dahulu oleh pemain dari RRQ Langsung? Hoshi. Tanpa Untuk level bisa 4? langsung, walaupun mereka belum level 4, tapi setidaknya turtle yang pertama. Itulah yang mendongkrak mereka. Yap, dan ini mematahkan juga dari first turtle raid milik Nile. Ya, karena Nile kebetulan pakai Hayabusa ya, jadi nggak bisa buru-buru juga.
untuk bisa mendapatkan kontes di area turtle-nya. 3-man move yang terlalu cepat menurutku. Karena kita tahu juga bahwa power dari Roundel dan juga Nino ini clear-nya lama. Decision yang dibuat dari RRQ sepersekian detik mereka langsung respon dengan cepat. Wih, Pak Pulung. Saya sendirian bersama alter ego ya. Pak Pulung namanya Pak Pulung ya. Namanya Pak Pulung. Abis nge-cash kabur. Disenggol nangis. Tapi udah nih ya. Kita lagi-lagi melihat bagaimana sebenarnya masih terbilang cukup aman-aman aja nih. Belum ada agresivitas yang berarti kayak mereka bermain secara objektif. Terutama untuk RRQ Hoshi, Bro. Iya, harus sih lebih tepatnya. Karena mereka juga punya alpha juga ini jatuhnya untuk kontes objektif bakal lebih kuat. Dan Harit juga di area gold lane, jadi ingin memenangkan match up di hampir 3 lane yang berbeda. Apalagi pressure-nya nggak lepas nih dari Skylar. Dia bahkan buka Zaman Force dan Rins-nya udah ready di sana untuk ngelakuin zone out. Oke, sepertinya cukup terkepung. Tinggal bagaimana nanti pemain RRQ Hoshi akankah mau melanjutkan atau tidak. Masih cukup aman lagi, nggak mau terlalu overcommit pastinya. Walaupun tadi ada beberapa resource yang ke-trigger juga ya dari Zaman Force-nya. Dan sambil menunggu untuk nantinya mungkin bakal ada skirmish lagi. Bergerak ke arah bawah ternyata 3-man move yang dilakukan oleh RRQ Hoshi ini aktif banget. Ya ini dia, ciri khas dari RRQ Hoshi bergerak dari triangle mid lane-nya. Mereka akan selalu berjalan seperti ini untuk menguasai area river. 3-man move yang benar-benar gak lepas sama sekali. Sehingga membuat alter ego kayaknya harus lebih berhati-hati dalam melakukan rotasi. Apalagi untuk heist-nya yang benar-benar tertekan di sana. Oke. Rondo. Tertrigger lah sudah satu flicker yang dimiliki oleh Roundel. Cukup adem ayam kayaknya match ini. Iya, info mid NF. Nah, bentar lagi. Soalnya mau setup juga ke arah turtle-nya. Ntar kalau ngelihat gameplay kayak gini aku mengingatkan terhadap SRG, Prof. Dari rivernya mereka kuasain banget. Mereka berjalan dengan 3-man move terus ya, jadi bener-bener gak mau kalah di area river. Tapi untuk sekarang 4-man move sama-sama dijawab sama alter ego. Oke, tapi sekarang pergerakan dari Nino mencoba untuk bisa mendorong langsung ke arah beberapa player tadi. Dan turtle-nya pun kembali masuk ke dalam pitnya. Yap, masih ditarik ulur dulu tapi Idok akan mencari momen. Yap, coba lihat Nino-nya menjadi orang terdepan. Tapi sekarang udah ada pergerakan dimiliki oleh Nal. Karena dia balik lagi tempat yang berbeda di mana first blood-nya kembali menjadi milik dari alter ego. Tapi turtle-nya diamankan oleh RRQ Hoshi. Malahan mereka mendapatkan 2 poin kill tambahan. Dan sekarang 3 player hilang. Oh, thanks to Diren. Berhasil untuk bisa mengejar ke arah Nael. Walaupun dirinya tumbang tapi pertukaran yang dia dapatkan mahal. Oke, waktunya untuk Roundel merasakan akibatnya. Roundel pun lejap, Hais pun hilang. Wah, ini namanya bukan Roundel, rontok nih sekarang ya. Wah, apalagi tadi Heist-nya datang ya, dia coba untuk buka Blazing Duet, tapi ternyata langsung di Spear of Alpha dan Heist-nya harus terpicu. Dari segi Purify-nya plus, Battle Mirror Image-nya juga hilang. Oke, Spiro apanya tadi? Mengakibatkan orange buff kali ini menjadi milik dari Sutsujin tepat di depan dari Nail. Ini Sutsujin bener-bener gak sayang sama Spear of Alpha-nya. Dia tahu kalau cooldown dari Alpha ultimate itu cuma 12 detikan, jadi dia spam terus ultimate-nya. Dan sekarang udah melihat adanya 2 gap level antara kedua belah jungler. Ini akan semakin sulit lagi apalagi dengan adanya di arah top lane Dairen. Oke, ada pergerakan yang dimiliki oleh Darna juga. Dari Rondo sementara Nino juga ada di area tersebut guna untuk bisa mendapatkan karena Dairen. Dan Dairen pun tumbang. Ya ini tugasnya kayaknya berkorban ya kayak Yap. Dairen dimancing. Dan juga memakan beberapa resource yang dimiliki. Sementara di arah bawah ini Skylar-nya free banget. Ya, tapi cukup berbeda sih sama beberapa tim yang contohnya mungkin di XP Lane itu jadi tumbal ya. Oke. Dairen ini nanti di late game bakal punya damage soalnya. Berbeda dengan beberapa mungkin pemilihan EXP kayak misalkan Barat atau mungkin contohnya kayak Xborg. Jadi ya dengan nanti di late game tentu Dairen akan semakin lebih kuat juga. Oke, dan kembali pasif. Weh! Makin, dan ada yang iri ini mah fix pasti Bener, masih. makin iri orang ngeliat lu. Lu minggu kemarin ada, sekarang ada lagi lu ya. Iya. Apalagi kan dia punya dendam nih, tuh kan makanya seneng banget nih dia. Katanya pengen ya Ler 2-0-in. Nah kalian bisa kunjungi juga channel official Restreamer MPL ID nih. Play! Weh, Kaget kan lu, kaget. Langsung jaga sikap. Iri, jaga sikap. Iya. Udah kunjungin aja lah, udah itu tempat Desdeden ya. Jadi sekarang di area Dark Turtle akan seperti apa lagi pertempuran ya kan. Untuk sekarang Nino langsung dibanting begitu saja. Namun di tempat yang berbeda, Minotaur-nya mengeluarkan biduan Fury dan mereka melawan semua tim media tersebut. Tapi dengan adanya Dorime dan itu menyelamatkan semuanya hingga membalikan keadaan dan membuat pemain dari Alter Ego. Udah ada 2 player langsung lejap seketika Roundel diusir pulang. Yap, flicker di trigger, Turtle didapatkan dan bahkan orange buff kali ini dan Rins. Wow, di tempat yang lain Ais. Dengan satu blazing duetnya, bisakah dirinya bertahan tapi Dal? What? Sun
1 versus 2 dan bahkan membawa pulang oleh-oleh yang sangat-sangat mahal yaitu Nile yang hilang. Ini War Axe ditambah lagi dengan adanya satu buah Brute Force, tapi pressure-nya nggak berhenti. RRQ benar-benar ingin menekan Alter Ego hingga perbedaan goldnya sekarang lihat 7.300. Benar-benar pressure yang tiada hentinya. Purple buff diambil, Nile ditumbangkan dan Sutsujin dengan alfanya makin sulit untuk dikalahkan karena memang perbedaan level berbicara 13-9. Wow, dan bahkan turret satu pun dari RRQ Hoshi masih belum tersentuh. Belum ada jawaban untuk Alter Ego dan ini dia audience prediction yang memang 89% ke arah RRQ Hoshi. Tapi dengan gameplay kayak gini yang dibawakan, ini masih jadi make sense. Ya wajar. Cukup meyakinkan juga dengan draftnya sih. Apalagi pemilihan Alpha ini yang sangat stabil. Kita tahu sendiri bagaimana power dia dalam kurun waktu yang mungkin di early sampai mid game itu benar-benar strong banget. Apalagi sekarang Sutsujin gak cuma punya Brute Force tapi dia punya Queen Swings juga. Semakin sulit untuk Nile dan juga Heist mendeliver damage ke arah dari Sutsujin. Bahkan Conceal. hampir level 15. Dan Nidok sekarang sama Vendetnya connect tadi ke arah satu player. Akankah ini membuahkan hasil begitu optimal? Tapi masih ada Shadow Kill tadi dikeluarkan pula. Dan sekarang pertempuran yang tepat terjadi di depan area defensive dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Hingga membuat dua player dari Alter Ego dan Rodel langsung menyusul begitu saja. Misalkan Awan dan juga Ais akan seperti apa lagi ceritanya? Karena hanya mereka berdua lah yang bisa nge-defense untuk kali ini. Oke, pasif-pasif dari base turret kali ini udah mulai di-trigger. Ternyata Council Play dan juga Shadow Kill. Bentar, 857. 857 bro. 857 tadi Sutsujin mendapatkan level Level 15. Enggak dengan Nolan tapi dengan Alpha. Dan ini menjadi yang tercepat. Kemarin Harusnya 9-19. ini 8 menit. Hai. Sutsujin pulang dari King Empire ternyata masuk ke ranah Kingdom dan ternyata malah menjadi salah satu jungler yang mendapatkan spotlight yang luar biasa. Sangat stabil sekali dengan alfanya dan tercepat untuk saat ini seharusnya untuk mendapatkan level 15. Yap, apakah Sutsujin become king of the king? Jadi King Ujin gak sih? Wah, bisa jadi. Bisa jadi Karena King Ujin. ya ini, gelar itu kita sematkan gitu loh. Dengan luar biasanya juga. Memang tidak lepas dari king-kingan nih. Iya, King emang. Empire ke King of the King. Ah, Nah kan. memang kalau sulung kayak gitu dia. Wah, tapi udah ada expert glove juga nih. Next item harusnya bakal ke Winter Crown. Oke. Biar nanti ketika dia Spear of Alpha menunggu Rins itu bisa ada waktu sedikit. 2 detik spare time agar dalam keadaan frozen dia masih bisa di cover dengan adanya Netherrealm. Iya. Plus tadi di menitan 8 juga ya Prof ya. Satu base star yang ada di bagian bawah itu juga berhasil dihancurkan loh. Yep. Oke, tapi ini bakal nunggu juga sih. Lordnya berjalan di arah bawah, selagi 12.000. wave tengah bakal coba untuk dikawal juga perlahan. Oke. Oke, akan seperti apa lagi hasilnya di mana sekarang Sutsujin bergerak ke bagian bawah. Dairan mencari celah, siapa yang akan langsung dibanting di bagian atas. Nile masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu wave. Tapi Lordnya dan pertempuran kembali terpecah di dalam area tersebut. Netherrealm belum bisa dikeluarkan sejauh ini tapi barusan sudah bisa dikeluarkan. Dan base-nya terbuka dengan begitu bebasnya hingga membuat pemain-pemain memiliki Ligo. Mereka diusir, mereka hanya bisa melihat dan mereka benar-benar dihancurkan. Dan ini dia sang raja dari segala raja. RRQ Hoshi dan Sutsujin menjadi memegang rekor level maksimum level 15 di menit yang ke-8. Memecahkan rekor dari Nile sendiri. Wow. Game apa ini? Wow. Wey. 8 menit 57 detik. Yap. Makanya dari tadi aku perhatiin ini. Sutsujin emang gak langsung untuk punish bottom lane turretnya. Dia memiliki purple buff. Dia memilih item defense. Dan ditambah lagi dengan pemilihan dari Queen Swings yang membuat Hayabusa dari Nile gak akan mampu mendeliver damage secara maksimal. Momentum akhirnya.